Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan berikut. Bersama kelompokmu tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut. 1. Di provinsi mana kamu tinggal? 2. Dalam berkomunikasi bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? 3. Tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah. Provinsi tempat tinggal, misalkan Jawa Barat. Bahasa yang digunakan masyarakat adalah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Bahasa Sunda yang pertama adalah tuang. Dalam bahasa Jawa sama dengan mangan. Dalam bahasa Indonesia sama dengan makan. Kemudian bahasa Sunda yang kedua adalah calik. Bahasa Jawanya adalah linggih. Bahasa Indonesianya sama dengan duduk. Bahasa Sunda yang ketiga adalah sorangan. Bahasa Jawanya sama dengan dewean. Bahasa Indonesianya sama dengan sendiri. Kemudian bahasa Sunda yang keempat hatur nuhun. Dalam bahasa Jawa sama dengan matur nuwun. Bahasa Indonesianya adalah terima kasih. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah selalu memperoleh perhatian khusus. Kita harus melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, kamu telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Lakukan kegiatan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam tabel berikut. Paragraf ke-1, ide pokoknya posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Paragraf 2, ide pokoknya distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Paragraf 3, ide pokoknya adalah kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Paragraf 4, ide pokoknya adalah bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Nah, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. 1.
Papua Nugini adalah negara dengan bahasa terbanyak di dunia, yaitu 867 bahasa. 2. Jumlah bahasa di Indonesia ada 742 bahasa. 3. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak hanya memiliki 20 bahasa. 4. Sebaliknya, Pulau Papua dengan jumlah penduduk yang sedikit memiliki bahasa sebanyak 271. 5. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah berpengaruh pada kepunahan bahasa daerah. 6. Bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah adalah yang tidak memiliki generasi muda pelanjut bahasa ibunya. 7. Satu-satunya generasi yang masih merupakan penutur fasih bahasa daerah adalah generasi dewasa. 8. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. 9. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. 10. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. 11. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Bacakan hasil kegiatanmu di depan Bapak atau Ibu guru dan kelompok lain. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Daerah yang pertama adalah Sumatera. Bahasa daerahnya Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi atau Pak-Pak Singkil, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Toba, Enggano, Gayo, Kerinci, Komering, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyo, Lubu, Melayu, Melayu Jambi, Mentawai, Minangkabau, Anak Jami, Musi, Nias, Rejang, Simelu, Lekon, dan Haloban. Kemudian yang kedua adalah Jawa. Bahasa daerahnya ada Baduy, Betawi, Indonesia Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Daerah yang ketiga adalah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bahasa daerahnya Bali, Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bengkala, Bilba, Bima, Blagar, Buna, Dela, Oenale, Dengka, Dao, Ende, Hamap, Hilong, Ile Ape, Kabola, Kafua, Kamang, Kambera, Kedang, Kelon, Kemak, Keo, Kepo, Kodi, Komodo, Kui, Kula, Lama Holot, Lama Lera, Lama Tuka, Lamboya, Lama, Laura, dan Lembata Barat. Sedangkan di daerah Kalimantan, bahasa daerahnya adalah Ampanang, Auheng, Bahau, Bakati, Bekati, Rara, Bekati Sara, Bakumpai, Banjar, Basap, Benyadu, Bidayu, Biatah, Bidayu, Bukar Sadong, Bolongan, Bukat, Bukitan, Burusu, Dusun Dea, Dusun Malang, Dusun Witu, Embaloh, Hofongan, Iban, Jangkang, Kayan Mahakam, Kayan Busang, Kayan Sungai, Kayan Mendalam, Kayan Wahau, Kelabit, dan Kembayan. Sedangkan di daerah Sulawesi, bahasa daerahnya ada Andio, Arale, Tabulahan, Bada, Bahon Suai, Bajo Indonesia, Balaesang, Balanta, Bambam, Banggai, Banti, Baras, Batui, Behwa, Bentong, Bintauna, Boano, Bobongko, Bolango, Bonarate, Budong-budong, Bugis, Bungku, Buol, Busoa, Campalagian, Cia-cia, Daka, Damplas, Dondo, Duri, Enrekang, Gorontalo, Kaidipang, dan Kaili. Di Maluku, bahasa daerahnya adalah Aluni, Amahai,
Ambelau, Aputai, Asilulu, Babar Tenggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, Batuleit, Benggoy, Buano, Bobot, Buli, Buru, Dai, Damar Barat, Damar Timur, Dabera, Dabelor, Dobel, Elpa Putih, Emplawas, Fordeta, Galela, Gamkonora, Gani, GB, Geser Gorom, Gorak, Haruku, Hitu, Horuru, Hoti, Waulu, Hukumina, Hulung, Ibu, dan Iliun. Sedangkan di daerah Papua, bahasa daerahnya adalah Abrab, Agu, Airoran, Airo, Aki, Akwakai, Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Auye, Auyu, Ayamaru, Babe, Baburiwa, Cita, Dabu, Dani, dan Foya, Kawamsu, Kayagar, Kiman, Kendat, dan Inenwatan. Nah, dari tabel 1.2 di atas, kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan, pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kamu telah mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kamu juga mengetahui bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunahan bahasa daerah. 1. Tetap memahami bahasa daerah sendiri meskipun di sekolah wajib menggunakan bahasa Indonesia. 2. Memahami bahasa dari setiap daerah meskipun sedikit, setidaknya kita mengerti. 3. Belajar bahasa daerah bersama teman dengan cara menggunakan internet agar lebih mudah. Nah, bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Di antara kegiatan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah, apa yang dapat kalian lakukan segera? Ya, misalkan belajar bahasa daerah bersama teman dengan cara menggunakan internet agar lebih mudah. Buatlah kesepakatan seluruh siswa dalam satu kelas, lalu laksanakan kesepakatan itu. Sekarang, carilah sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerahmu. Pada pembelajaran 6, kamu akan membacakan tulisanmu ini di depan teman-temanmu. Nah, ini contohnya adalah cerita Timun Mas menggunakan bahasa Jawa. Timun emas. Ing jaman biyen wonten salah sawijining dusun, wonten mbok rondo ingkang urip piyambak. Boten wonten lare utawi sederek. Amarga urip piyambak, mbok rondo kepengin anggadhahi lare. Saben dinten mbok rondo ndonga rina lan wengi marang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala supados diparingi lare. Piyambake yakin menawi panyuwune bakal dikabulake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sak ngertose mbok rondo anggone donga rina lan wengi teng dalem niku wau dimirengke dening Buta Ijo ingkang kebenaran liwat sacakete mriku. Buta Ijo banjur nyeluk mbok rondo supados medal saking daleme. Mbok rondo kaget mangertosi wonten Buta Ijo teng ngajenge daleme. Sawise mboten miris malih ngertosi Buta Ijo ingkang ageng lan medeni niku, Buta Ijo ngendika menawi saged nulungi ajeng diwenehi lare. Mbok rondo bungah atine mireng sanjange Buta Ijo niku wau, lan nyagui sedaya panyuwune Buta Ijo menawi diparingi lare. Panyuwune Buta Ijo inggih menika menawi larene mbok rondo sampun ageng ajeng dipundhut lan mangke dimadhang dening Buta Ijo. Sabanjure Buta Ijo niku maringi wiji timun ingkang kedah ditandur mbok rondo. Sawise Buta Ijo niku wau kesah, mbok rondo nanem wiji timun niku wonten ladange. Wiji niku dirumet lan diopeni kanthi gemati, disiram, diresiki sukete lan dirabuk supados cepet tukule. Sawise tukul lan dados wit timun ingkang subur, wit timun niku wau sampun uwuh. Ing antarane kakae woh timun wonten salah sawijining timun kang aneh, rupane kuning emas lan agenge sak guling. Timun niku banjur pecah lan ing jero timun wau wonten bayi menungsa. Mbok rondo bunga atine amargi panyuwune kepingin anggadhahi lare sampun kalaksenan. Mbok rondo ngucapaken syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi pandungane sampun diijabah.
Nah, itu tadi hanya sekedar contoh cerita rakyat ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.